Kocak. Tanpa kuliah, simsalabim, kun fayakun, puji Tuhan katanya. Oke, Gitu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai umat muslim tentunya sungguh-sungguh terbakar ya. Tidak terima melihat video di mana kalam Allah kun fayakun disandingkan ya dengan bim salabim. Bim salabim kun fayakun. Yang dimana jelas-jelas kalam Allah itu ya tidak dapat atau tidak boleh disandingkan dengan perkataan ya atau mantra-mantra yang dibuat oleh manusia. Maka saya sangat menyayangkan kenapa di podcast ya seorang public figure bisa menayangkan yang sampai saat ini detik ini ditonton oleh jutaan pemirsa di YouTube, yang dimana narasumbernya menyatakan sesuatu itu dengan menggabungkan mantra bim salabim dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kun fayakun. Saya mohon para ustadz dan kiai ya bisa menyimak dan bisa mengambil kesimpulan juga bahwa kami duga saat ini orang yang menyampaikan ya, orang yang mendistribusikan, kami duga adalah orang yang dapat diduga sebagai penista agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama rekan-rekan dari Himpunan Advokat Muda Indonesia telah melaporkan ya, seorang public figure, dokter berinisial R, dan juga narasumber yang berinisial AE dalam dugaan tindakan penistaan agama, yang dimana di situ jelas kalam Allah yaitu kun fayakun disandingkan atau dijadikan satu ya, menjadi satu kesatuan dengan bim salabim kun fayakun. Jelas kalam Allah adalah sesuatu yang tidak dapat disandingkan dengan ya bahasa sim salabim atau mantra-mantra yang dibuat oleh manusia. Jadi alhamdulillah hari ini laporan kami telah diterima dan hadir Mas Bang Herwanto sebagai pelapor. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Di sini kita akan bahas soal Agustan ya. Ya biasa dengan semua statement-statement tindakannya yang ngaco dan aneh. Ya kita akan bahas saja dia, dan kali ini ngeri banget ya. Apa yang dilakukan oleh Agustan ini sebenarnya sesuatu tindakan yang tidak sepatutnya ia lakukan. Kalau memang dia ngakunya makin hidup baik, dia ngakunya itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada Kristen kemudian pindah ke sana, ya harusnya dia tidak lakukan hal itu. Tetapi tahu dilakukan apa itu? Yaitu dia taruh Alkitab, ditaruh di pantatnya dan dia kentutin. Ngeri banget, ngeri. Ya gimana ya, kalau dia ini orangnya tahu sopan santun, tentunya tindakan ini nggak boleh lakukan. Tapi kita langsung aja nonton videonya. Seperti apa tindakan yang dilakukan oleh Agustan ini sendiri. Mari kita langsung nonton videonya. Tadi saya punya rencana. Bible ini mau tak taruh di pantat. Gini ya. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya. Ya sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diasap mati? Kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit. Dan operasinya juga
apa namanya, tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa ragi. Ini manusia jahat, saudara ya, jahat ya. Dengar-dengar sih apa namanya, Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu, kena ya minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Saya Budi. Oke lah ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika. Gila guys, gila banget. Dia taruh di pantat eksperimennya dan kemudian dikentutin. Ada bunyi kentut tadi, tut gitu. Dan dia nantang Tuhan nih. Dia bilang, apakah kita lihat aja, apakah nanti dalam waktu sebulan saya akan mati apa enggak? Ini tindakan yang ngeri banget. Kita lanjutkan nonton, nanti saya baru komentari di belakang ya. Mari kita langsung saja kembali nonton lagi videonya. Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu saudara. Oke, kita sudah lihat sendiri ya bagaimana dia taruh di pantatnya. Ini orang benar-benar kurang ajar akut. Menurut saya tindakan ini benar-benar tindakan gak sopan. Lalu sopannya di mana? Memang kalau kamu nggak suka sama orang Kristen, tidak suka kekristenan, tidak suka Alkitab, ya udah nggak suka aja gitu loh. Tapi apakah kamu harus mempertontonkan tindakan ketidaksopananmu dan kamu taruh kitab suci agama lain, kamu taruh di pantatmu, Gus? Dan itu benar-benar sesuatu tindakan yang sangat-sangat tidak sopan. Apa jadinya kalau sebaliknya dilakukan oleh orang-orang Kristen? Pasti kamu murka dan marah kan? Iya kan? Pasti, saya jamin. Tetapi sebenarnya sebagai orang Kristen apakah saya seharusnya marah? Dan memang kalau kita lihat ya sebenarnya dalam hati ya kita pasti akan marah ya. Tindakan itu kan tidak sopan sama sekali. Bayangin aja jika ada orang lewat di depanmu, kemudian kamu taruh pantatmu di mukanya. Kira-kira apa respon orang itu? Apakah dia akan cengengesan? Terima kasih Pak, terima kasih banyak karena sudah taruh pantat Bapak di muka saya. Apakah seperti itu? Atau contohnya lah, misalnya anaknya Agustan ini, dia mau masuk kuliah, kemudian di kuliahnya dosennya taruh pantatnya di mukanya anakmu, Gus. Apakah kamu akan terima dengan tindakan dari dosen itu? Tentunya pasti akan marah kan? Pasti akan marah. Karena apa? Tindakan memberikan pantat kepada seseorang ataupun orang lain itu tindakan yang tidak sopan. Kalau kamu tidak suka, cukup tidak suka. Nggak usah tunjukkan, pertontonkan tindakan yang nggak benar macam itu. Dan itu adalah tindakan yang benar-benar nggak boleh. Saya nggak pikir apa jadinya jika orang lain yang melakukan itu kepada kitab Anda. Pasti Anda akan marah kan? Karena sebenarnya itu tidak boleh. Saya mengajak kita untuk belajar sedikit ya dari Alkitab. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, for this is the law and the prophets. Dalam semua hukum Taurat dan juga dalam kitab para nabi itu terletak pada satu bagian ini, satu kalimat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Artinya kita harus berbuat terlebih dahulu sesuatu hal yang ingin orang lain perbuat pada kita. Itulah kenapa sebenarnya sebagai orang Kristen kita nggak boleh melakukan tindakan semacam itu. Karena tentunya kita nggak mau jika orang lain itu melakukan tindakan yang sama untuk diri kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Augustine ini, apakah sebenarnya tindakan ini dibenarkan? Ya saya nggak tahu dalam ajaran agamanya. Tetapi kalau di dalam Kristen sendiri ini jelas tidak diizinkan dan tidak boleh. Alasannya sederhana. Karena kita sendiri sebagai seorang Kristen kan nggak mau kitab kita digitukan. Maka kita nggak boleh melakukan itu. Apa yang kita mau orang lain perbuat pada kita, kita lakukan terlebih dahulu. Seperti contohnya, jika kita ingin orang itu berbuat kasih, menghormati kita, maka kita harus menghormati dia terlebih dahulu. Itu di dalam ajaran Kristen. Saya rasa Pak Augustine ini tentunya kalau melakukan hal kayak gitu, orang lain yang lakukan pasti dia marah kan. Karena disenggol dikit aja udah ngamuk-ngamuk. Saya ingat waktu itu dia ribut sama Pak Risuli Lubis. Dia itu disenggol dikit, udah marah-marah, ngajak ketemuan, ngajak tawuran gitu. Apalagi dia sendiri yang melakukan seperti itu. Dia mengatakan orang lain jahat. Tapi apakah tindakannya itu bukan tindakan yang jahat? Yang saya harus ingatkan lagi, Pak Augustine, Anda kan mantan pendeta ya. Di dalam Kristen, sebagai seorang mantan pendeta, harusnya kan Anda hidup di dalam kasih. Dan itu sudah jelas pasti. Itu pasti diajarkan di dalam Kristen untuk Anda berbuat kasih. Tentunya ketika Anda bersaksi, Anda mendapatkan hidayah, Anda mendapatkan sesuatu yang baik dari agama Anda yang sekarang, harusnya hidup Anda itu menjadi hidup yang lebih baik lagi. Tapi saya lihat di sini makin hari makin aneh setiap tindakan Anda. Yang taruh kitab suci di pantat Anda kentutin, Anda pikir itu tindakan yang baik. Jika Anda semakin baik, harusnya hal-hal kayak gitu nggak boleh terjadi dong. Harusnya hidup Anda menjadi hidup yang lebih baik. Apa jadinya kalau anak-anak Anda mengikuti tindakan Anda itu gitu loh. Jadi teman-teman, ini semuanya penting untuk menjadi perhatian kita. Saya menghimbau untuk teman-teman Kristen jangan terpancing emosi dengan melakukan tindakan hal serupa seperti yang dilakukan oleh Augustine. Jika dia taruh kitab sucinya di pantat, ya tentunya jangan kita ikut-ikutan seperti itu. Dan yang paling kurang ajar dari apa yang disampaikan oleh Augustine ini sendiri, dia nantang Tuhan. Saya ingat pada waktu itu ada seorang artis, saya lupa ya artis itu namanya siapa. Artis itu mengatakan sini, bahkan saya lebih terkenal dibandingkan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi dengan dirinya? Yang terjadi adalah pada akhirnya dia mati ditembak oleh fansnya sendiri. Itu karena dia nantang Tuhan gitu. Nah, kita lihat sendiri di sini bagaimana Augustine dengan beraninya dia nantang Tuhan. Kita lihat dalam 1 bulan ini, apakah saya akan mati? Kemudian dia taruh kitab suci di pantatnya. Oke, saya kasih tahu, mungkin Anda tidak akan mati dalam waktu 1 bulan ini. Tapi yang pasti Anda tidak akan bisa lepas dari hukuman murka Allah pada waktunya nanti. Karena semua ada waktunya, Pak Agus. Kita akan lihat ayat Alkitabnya. Kita lihat di ayat yang ke-5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun nih, kata menimbun. Menimbun itu berarti menumpukan banyak. Menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Wih, ngeri ya. Jadi memang ada waktu Tuhan akan menyatakan yang namanya hukumannya. Mungkin sekarang belum. Mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan belum, atau bisa jadi sudah. Tetapi yang kamu harus ingat bahwa ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan menghukum semua orang yang menghinanya, yang tidak mau menerimanya dan menolaknya. Dan bahkan kalau kita lihat di ayat sebelumnya ya, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka dan berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sebenarnya kemurahan Allah, kenapa sekarang manusia-manusia model Augustine ini belum dihukum? Karena Tuhan masih punya kemurahan. Masih mau memanggil Gus, balik Gus, balik.
Ayo balik ke sini, kamu bertobat. Tapi ketika dia sudah tidak mau bertobat, ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan murka terhadap orang-orang model seperti ini. Saya sebagai manusia, saya tetap akan mengampuni Pak Agus. Saya ngampuni Pak Agus, silakan aja Pak Agus berbuat demikian. Tapi saya sebagai manusia hanya bisa mengingatkan, Boyo ingat nanti tuh ada murka Tuhan yang dimana semua manusia nggak bisa mengelak daripadanya. Itu saja yang dari saya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membuat kita semua lebih waspada lagi, lebih beretika dalam melakukan sesuatu. Dan Luis Prasetyo sini. God be with you all.